Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, apa kabar nih? Semoga para sahabat podcast selalu sehat-sehat nih ya. Yes. Karena sekarang sudah mulai naik lagi, tinggi lagi, dan tentunya selalu menyaksikan podcast yang selalu ditunggu-tunggu, di mana kalau bukan di Ngobrol Bareng Adipati Kirana, sharing yuk. Aduh, pengap ya. Tahan tapi harus. Kan tadi udah PCR kita. Oke. Pokoknya selalu standar protokol kesehatan prioritas utama. Nomor satu ya. Apalagi, itu boleh buka ya? Boleh ya? Oke. Boleh ya? Siap, Tuh, tentunya kan, kembali gitu kayak kan. bersama dengan kita berdua ya. Iya. Meskipun hari ini nggak ada bintang tamu, tapi kita akan membahas yang lagi tinggi-tingginya. Kebetulan datang lagi nih si om-om ini. Omikron maksudnya, bukan Omikron. om tolelet om, bukan. Bukan dong. Oke. But anyway, apapun, kembali lagi bersama kami. Saya Adipati Kirana. Dan saya Firman Jandiova. Tentunya di podcast yang insya Allah selalu memberikan manfaat buat para sahabat podcast ini. Insya Allah selalu menginspirasi juga. Mudah-mudahan info kali ini bisa menenangkan kondisi Anda semua sahabat podcast dimanapun berada. Karena memang temanya kali ini adalah Omikron datang lagi, terus dan PPKM lagi, terus kita bisa apa? terus kita tetap positif pastinya dong. Harus. Karena memang sebetulnya gini Fir, kalau buat saya, kalau misalkan kita dinyatakan Omikron, dinyatakan positif atau apapun lah ya, yang negatif dalam tanda pasti ke psikologi kita nih yang kena, yang harus kalian jaga pertama adalah mindset. Betul. Gitu. Karena detik pertama kita menangkap segala berita yang negatif, itu menentukan kondisi Anda saat ini. Jadi katanya kalau misalkan Omikron lah, Delta lah, apalah itu bisa bikin orang banyak meninggal, banyak korban, bla bla bla. Sebetulnya bukan hanya itu, apapun itu masalahnya, bukan hanya virusnya. Jadi ini menjadi polemik ya, yang saat ini jadi sosok menakutkan sekali. Bahkan orang jadinya parno, orang malah jadi yang tadinya nggak sesak jadi sesek, dirasa-rasain. Karena apa? Begitu dinyatakan positif langsung mental down. Aduh, nanti gue begini. Nah, tahan, sahabat. Jangan kepancing. Nggak boleh kepancing, stay positif. Karena kalian harus yakin bahwa kalian akan baik-baik saja. Dan insya Allah itu pula yang akan kalian rasakan. Betul. So try it kalau nggak percaya. Betul. Karena pertama kali aku dinyatakan positif pada saat varian Alpha. Itu memang kenanya larinya ke mental, kan? ke sini, terus kayak sempat nangis aku teh. Takut Karena itu meninggal. COVID, iya benar, takut Karena banyak meninggal, pemberitaan. takut sesak nafas, takut apa. Kebetulan pada saat itu kan dokter kita yang di sini, Dokter Robin pun kan kebetulan waktu pertama kali beliau adalah volunteer yang pertama di sana di Wisma Atlet ya. Jadi aku langsung telepon Dokter Robin. Beliau juga ngasih tahu kayak yang pertama itu jangan stres. Iya betul. Karena kalau pikiran kita udah mindsetnya kayak takut mati, takut apa, pasti lari juga ke kesehatan yang lain. Karena dirasa-rasanya dicari. Betul. Bahkan katanya orang ini sesak napas, jadi cari. Kok gua enggak ya gitu? Kayaknya gua sesak napas Ada juga nih, dia gitu. ada nih, gitu. Makin berat. Ya iyalah, karena kalian mencari-cari penyakit yang sebetulnya biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Betul, It's all about betul. your mindset. Jadi kembali lagi, stay positif, calm down. Semua akan baik-baik saja insya Allah. Kecuali kalau Anda memiliki komorbid. Betul. Jadi komorbid itu apa sih? Penyakit bawaan yang memang dimiliki sebelumnya, atau kalian sedang menderita sesuatu penyakit yang memang agak sedikit lebih berat, seperti pernafasan atau mungkin jantung dan sebagainya. Namun insya Allah kalau memang Allah masih mengizinkan dan kita semua insya Allah juga selalu diberikan banyak umur yang barokah. Pada saat kalian mengidap sesuatu penyakit apapun itu, kalian akan baik-baik saja jika kalian manage mindset kalian. Gitu loh man. Iya kan? Setuju nggak tuh? Setuju dong. Jadi kalau misalkan memang sekarang harus ada PPKM lagi, segala dibatasi dan memang harus dibatasin. Betul. Kalau enggak tuh orang sekarang saking enaknya, saking capeknya mendengar PCR, mendengar antigen, culak-colok ya kan. Terus pergi lagi harus ada bawa-bawa ini itu. Belum lagi kanan kiri, waduh Omikron, waduh dia ini batuk sedikit parno, ini sedikit parno, sakit nelan parno, udah segala macam. Tapi akhirnya kita memang harus bergerak. Nah, maka dari itu gerakan kita harus dibatasi karena kadang-kadang ya udah 2 tahun juga kita melewati ini semua yang buat kita jadi muak. Namun kalau tidak dibatasi orang makin lalai.
Bener nggak sih? Yes. Karena sebetulnya mohon maaf nih teman-teman yang pasien-pasien yang datang ke sini kadang-kadang juga dia merasa aduh udah deh, nggak usah deh. Tapi ya bagaimana? Untuk our secure loh, bukan hanya untuk keamanan dan kenyamanan sepihak, namun alangkah lebih baik kalian datang ke sini melakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang membuat kalian lebih maksimal dalam perawatan, ya kan? Jadi kalian nggak ada parno-parno, iya dong. Betul. Jadi intinya buat para sahabat podcast, kalian boleh melakukan apapun dengan aturan pemerintah, dengan dibatasi segala macam, tapi juga kalian harus bertanggung jawab akan diri kalian sendiri dan kesehatan orang lain. Jadi kalau misalkan kalian kayak anak nongkrong selatan gitu, masih nongkrong di mana-mana, ya nggak apa-apa nongkrong, tapi kan memang ada jam batasannya juga. Tapi kalian juga harus ngecek, kalian harus rajin swab, kalian harus rajin PCR, karena bukan kalian aja nih, teman-teman di sekitarnya juga kan. Betul. Biar kita safety bareng-bareng lah gitu. Dan mungkin satu ya sahabat podcast yang saya kemarin-kemarin ini sempat mendengar banyak sekali keluhan, bahkan menjadi satu pertikaian. Karena misalkan dia datang ke satu acara, terus udah gitu satu acara itu tiba-tiba besoknya dia merasa gergesan, badannya meriang dan dia nyatakan positif. Alhasil dia mencari tuh siapa penyebabnya. Ini pasti gara-gara dia pasti gara-gara. Come on, sudahlah ya, qadarullah. Kalau kalian memang harus kena, bahkan kalian di rumah saja pun bisa kena. Betul sekali. Iya kan? Jadi yang sudah super hygiene pun tetap akan kena. Kalau memang qadarullah kalian harus waktunya kena. Namun bagaimana sih? Kita bukannya harus menentang, bukan juga harus mengentengkan ini, mengesampingkan. Kita harus berdampingan iya, tapi bukan mengesampingkan gitu. Omikron, Delta atau apapun itu insya Allah segera berakhir, amin. Dan kita juga segera kembali lagi leluasa hidupnya, terus leluasa juga bergerak aktivitas lainnya, bahkan sekolah anak-anak, dan juga kita yang lagi ikhtiar cari uang nih gitu ya, untuk ibadah kita ke depan. Nah ini mudah-mudahan kalau kalian kesadaran dari dirinya lebih tinggi lagi, tidak mengentengkan, namun tetap memprioritaskan, ya insya Allah semua akan baik-baik aja dan segera berakhir, percaya deh, segera berakhir. Dan bahkan sekarang kan orang tuh ngedengar bahwa ini kalau misalkan nanti booster terus lewat dari waktunya harus balik lagi. Ya kita ikuti aja lah ya pemerintah mau ngomongnya apa, karena memang ya kita kan berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi siapapun para pejabat tinggi yang memang sudah membuat satu ketentuan, layaknya mereka pasti memikirkan ini dengan panjang, dengan seksama, dengan lebih ingin perbaikan ke depan, benar nggak sih? Bukan semata-mata hanya dibuat aja, dibuat terus pengen kelihatan sibuk, ya nggak gitu juga gitu. Jadi lebih pintar dalam menyikapi ataupun membaca, mendengar, men-share terutama info-info yang memang bisa membuat Anda pintar atau Anda tersesat. Yes. Pokoknya buat para sahabat podcast, kita ikutin aja aturan pemerintah yang sudah dibuat, karena memang beliau-beliau juga punya udah punya kebijakan tersendiri. Betul. Tapi di lain itu juga teman-teman harus tetap aware sama diri sendiri dan tetap aware sama lingkungan. Jadi ya kalau menurutku ya, mau ada Omikron kayak mau ada Tante Kron kayak siapapun itu yang datang ya, memang harus benar kata Teteh tadi, memang kita sudah berdampingan dengan COVID ini. Jadi gimana caranya kita pribadi yang harus jauh lebih aware aja gitu. Bahkan ya tadi yang di rumah aja yang super hygiene aja juga bisa kena gitu. Betul sekali. Gitu. Dan kalau terjadi perbedaan pemikiran tentang banyak banget nih katanya, gue nggak percaya sama Omikron, gue nggak percaya sama virus COVID-19 apalah segala macam, sudah tidak perlu diperdebatkan. Biarkan manusia tersebut memiliki pemikirannya sendiri. Itu hak manusia loh. Yes. Karena kita kan punya akal dan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna, dengan sangat pintar. Bayangkan, saya pernah membaca dari sebuah lansiran bahwa satu hari manusia memiliki 35.000 keinginan. Anda bayangkan, bisa nggak 1 kali 24 jam menjalankan itu semua keinginan? Nggak bisa dong, keblinger ya. Mohon maaf. Jadi makanya jadi alamat kalau memang kalian tidak bisa mengontrol semua emosi, semua mindset, diri dan sebagainya, ini akan membuat Anda blunder. So take it easy, fokus saja kepada apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa Anda berikan, apa yang Anda bisa manfaatkan. Tidak perlu berdebat
karena itu membuang energi Anda, membuang waktu Anda, sehingga itu akan larinya ke mental. Larinya ke mental, alhasil skin barrier rusak, mohon maaf, Anda nggak glowing lagi, kan? Dong, perawatan nggak maksimal, skincare yang dipakai nggak berasa, sia-sia, nyalahin orang, nyalahin lagi, bukan lagi, padahal bukan dari kliniknya mungkin, bukan dari produknya mungkin. Terus udah gitu makanan juga jadinya acak-acakan. Nah, ini banyak banget. Self awareness yang harus kita perhatikan adalah self awareness yang kita miliki. Apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu betul-betul harus diperhatikan. Toksik ya banyak ya. Yeah. Padahal era teknologi ini memintakan kita, jadi nggak perlu sekolah ya harus yang ke, kata pepatah apa sih, sekolahlah ke negeri seberang, Cina udah di sini juga bisa. Ya, masuk ke Cina ya. Soalnya COVID dari Cina. Ntar bawa lagi ke sini. Alam bisa. Tapi yang pasti ya memang kita bisa dipintarkan apapun dalam sekejap sekalipun. Jika Anda mau, pilihlah konten yang bagus, bacalah yang memang mengedukasi, menginspirasi, tontonan pun harus dipilih. Gitu. Okay. Ya, tapi ini ngomong-ngomong soal Omicron yang baru nih Teh, dampak ke klinik ada nggak sih? Kalau kemarin kan 2 tahun pertama tuh kayak agak turun gitu. ya. Soalnya aku melihat nih ya, buat para sahabat podcast yang belum balik lagi ke AFK, banyak perubahan yang baru di sini soalnya. Alhamdulillah. Itu gimana Teh? Jadi kalau boleh cerita, memang AFK ini karena kita menunggu legalitas semuanya. Pada saat tahun pertama kita belum berani buka, tahun kedua legalitas kita sudah dapatkan, sudah kita kantongi, barulah buka. Qadarullah harus bertemu dengan pandemi, makanya nggak ada grand launching. Dan kita itu belum disuruh lockdown, kita udah lockdown, ya kan, lockdown duluan dan selama 6 bulan. Tapi setelah itu, karena kita memiliki dokter yang salah satunya volunteer utama dari pertama di Wisma Atlet, menguatkan kita bahwa ya kita kan di bidang kesehatan. Akhirnya kita beranikan untuk buka dengan standar protokol yang ekstra kita ya. Terus akhirnya kita tetap menerima berjalan untuk pasien PCR, antigen, dan juga kebetulan banyak beberapa company yang kerjasama dengan kita untuk melakukan ini. Nah, karena memang tempatnya keterbatasannya juga sangat tinggi di sini gitu, karena masih minimalis, dan akhirnya ya sudah kita yang jemput bola. Itu yang bisa membuat kita bertahan. Dan kalau untuk skincare, alhamdulillah walaupun ya challenging, tapi kita masih bisa berjalan di online shop. Nah, ini PPKM yang sekarang ini, alhamdulillah setelah melakukan yang lockdown pertama 6 bulan sampai sini kita tidak pernah tutup. Insya Allah kita akan terus membesar dan bermanfaat untuk umat siapapun gitu yang datang ke sini. Kenapa? Mungkin mereka juga alhamdulillah ya, yang saya dengar dan saya perhatikan, mereka selalu melihat, mendengar, bahkan merasakan sendiri bahwa bukan hanya skala prioritas AFK itu mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan kepuasan Anda. Mereka bisa merasakan datang ke sini yang higienis, dari wanginya, bersihnya, pelayanannya. Bahkan kita juga menawarkan banyak hal untuk melakukan PCR mungkin atau antigen, atau sekalipun kalau yang takut kita akan rayu seperti itu. Kalau yang sudah kita juga pastikan, sehingga ya mereka lebih secure. Alhamdulillah. Maka dari itu sekarang naiklah ke lantai 2, ya kan? Karena permintaan juga para sahabat yang memang mempercayakan perawatannya untuk di sini, dan akhirnya BT jadi banyak. Alhamdulillah. Berkat kami juga. Terima kasih loh. Doanya dong. Iya dong. Doanya dong. Jadi ternyata kalau buat para sahabat podcast yang belum tahu nih, di AFK tuh bukan cuma hanya buat treatment wajah atau misalkan buat beli skincare. Di sini juga teman-teman kalau mau PCR ataupun antigen boleh, memang tersedia. Betul. Dan kita ada perawatan namanya after long COVID. Jadi biasanya setelah orang mengidap COVID ya, dia akan organ-organ bagian dalam ini ada yang pasti rusak gitu. Dan ini harus di booster lagi, ditingkatkan lagi dengan menggunakan namanya cell therapy treatment. Oh, ada di sini? Ada dong. Wow, saya baru tahu. Kok baru tahu? Kan waktu itu kita pernah bahas. Iya, tapi maksudnya kan baru diingat lagi. Aku pikir sudah memang tidak ada. Karena memang ternyata Omicron ini bisa terjadi satu orang berapa kali loh? Oh. Berkali-kali. Oh iya? Iya, betul. Jadi sehemat saya pernah membaca. Agak lebih kayak sakit hati ya berkali-kali. Kamu ya, ini curhat dong. Lanjut. Oke.
Jadi saya pernah membaca ada dilansir di salah satu media dan itu dokter siapa saya lupa juga, tapi dia menyatakan bahwa satu orang itu bisa mengidap Omikron berkali-kali. Dan karena apa? Karena memang satu daya tahan tubuh saat ini kan lagi pancaroba nih, perubahan cuaca ini ekstrim juga. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba enggak, terus jadi banyak tiba-tiba kangen gitu ya. Tiba-tiba lapar ya kan. Jadi semuanya ini yang membuat kita betul-betul harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi metabolisme kita yang harus betul-betul kita perhatikan. Pada saat bicaranya nanti musim hujan pastikan identik banget kalau kita tuh pasti kena batuk, flu, dan ini sahabatan sama radang tenggorokan. Betul. Benar nggak sih? Sepaket ya? Sepaket. Trimas ketir. Terus belum lagi kalau misalkan eranya lagi seperti ini yang hujan-hujan terus, biasanya identik dengan malaria. Ya, benar nggak sih? DBD kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau boleh dipecah fokusnya, nggak perlu fokus di virusnya, karena ini juga banyak pencetus lainnya. Sehingga pada saat bicaranya ini pancaroba, nah inilah yang kita harus tingkatkan imunitas kita, konsumsi vitamin C, vitamin B, vitamin D gitu kan, dan juga vitamin E jika Anda butuhkan. Dan juga jangan lupa mengkonsumsi madu dari AFK Beauty Skin Honeybee. Itu luar biasa banget loh. Betul. Itu kita udah bahas berkali-kali di podcast kita ya, pada saat beberapa bulan yang lalu kena COVID varian apapun, itu benar-benar membantu sekali teman-teman untuk menjaga imun. Betul. Gitu. Karena AFK Honeybee juga memang pure honey dan ini aman untuk Anda yang mengidap diabetes. Jadi nggak perlu khawatir, tidak ada campuran gula apapun. Murni. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah pasien sudah mulai banyak berani untuk menjaga makannya lagi. Karena 2 tahun kemarin katanya udah yang penting makan aja yang banyak supaya ini imunnya bagus gitu. Alhasil semelar-melarnya Anda lihat sekarang saya agak kuruskan. Tapi jangan sedih kalaupun teman-teman sahabat podcast melar ada treatment di sini juga untuk menguruskan. Pokoknya kita semuanya punya solusi, jangan khawatir. Jadi memang tidak berpengaruh apapun. Alhamdulillah. Ke AFK Beauty Skin. Alhamdulillah. Omikron ya. Kalau yang pertama dan yang Delta itu sedikit ada pengaruh, namun ya alhamdulillah bisa kita lalui. Dan sekarang untuk yang Omikron bukannya takabur, namun alhamdulillah qadarullah Allah masih lancarkan, Allah masih berikan kepercayaan kepada orang-orang sahabat-sahabat yang tergerak untuk mempercayakan treatmentnya ke sini dengan lancar. Gitu. Bahkan semakin banyak, semakin ramai. Tapi ini dengan catatan tetap dengan protokol kesehatan yang sangat amat diperketat ya. Jadi mohon maaf kalau memang misalkan berkali-kali kita himbau, kita sarankan, bahkan kita minta untuk melakukan. Dan di sini pun harganya ada harga khusus karena kalau mengambil perawatan di bawah 1 juta maka akan dapat special rate yang biasanya 99 jadi 66.000 aja. Buat antigen tuh kan, kurang baik gitu. kita coba promo banyak sekali di sini. Betul. Bahkan kalau misalkan perawatan yang melakukan di atas 1 juta, kami kasih free, don't worry, dan nggak sakit kok. Enggak, aku juga sering banget. Kalau pengambilannya betul itu nggak sakit sebetulnya. Betul. Ya yang kalian rasa enggak perih sakit, mungkin terlalu dalam, mungkin terlalu tidak kurang mungkin hati-hati. Teknik cara mengambilnya mungkin ada yang berbeda. Karena kan di sini one by one kan, maksudnya kayak bukan yang rombongan kayak mungkin di klinik-klinik yang karena memang udah banyak kan jadi kayak main asal coblos aja. Boleh, gitu. karena di AFK itu betul-betul saya prioritaskan, saya perhatikan satu-satu. Kalau ada pasien atau customer yang tidak puas dengan pelayanannya, itu kami langsung bisa lihat dari tanda-tanda bintang seperti itu. Dan biasanya kan karena teman-teman ya, jadi akhirnya deh itu kok sakit, kok yang ini enggak. Nah itu kan menjadi terus improvement buat kita melakukan perbaikan gitu. Sesuai dengan prioritas AFK. Kesehatan, kepuasan, dan kepercayaan. Gitu dong. Jadi kalau udah puas pasti nyaman ya. Kalau udah nyaman pasti percaya. Sama kayak hubungan ya. Nah, tapi nih balik lagi ke si Omikron nih. Ini kan lebih cepat penularannya ya dibanding dengan COVID yang sebelumnya nih. Karena kan balik lagi sekarang kayak batuk dikit parno, flu dikit parno gitu. Dan bahkan kayak banyak sekali OTG yang terkena tuh. Itu gimana teh tanggapannya teh?
Jadi kalau batuk ataupun flu ya itu kan karena memang juga pengaruh pancaroba juga pengaruh ya. Jadi kalian juga harus betul-betul perhatikan, cek sedini mungkin. Makanya saya sarankan untuk Anda yang masih sering berpergian atau beraktivitas di luar sana, bertemu dengan banyak orang, bahkan di rumah sekalipun, saya sarankan untuk tetap melakukan antigen ya seminggu 2 atau 3 kali. Nah, kalaupun misalkan 2 hari sekali jauh lebih bagus karena di sini saya terapkan 1 kali 24 jam pasti alias setiap hari. Begitu masuk saya langsung antigen karena mereka itu untuk memastikan mereka aman dan pasien yang datang ke sini pun aman. Termasuk saya. Jadi harus tetap melakukan antigen. Dan yang kedua, untuk Anda ketahui bahwa pertumbuhan Omikron itu adanya di lendir. Mohon maaf nih, pada saat kenapa mereka sekarang cenderung cuman batuk, merasa nggak nyaman. Disitulah mereka bersarang. Jadi untuk mengantisipasi semua itu, Anda sebaiknya melakukan kumur-kumur setelah Anda pulang beraktivitas, gitu loh. Kumur-kumur dengan apa? Boleh kalau kalian punya betadine kumur, atau punya listerin, atau mungkin kalian ingin listerin kalau mau pasang produk boleh di sini. Iya ya, nggak apa-apa ya kan, semoga bermanfaat. Betul. Lama-lama Kalau jadi mau pasang boleh di sini. Di sini ada dimasukin. Jadi, oke. Atau paling mudah kalau kalian memang nggak punya atau mungkin belum beli, malas beli, nggak masalah, kalian ambil aja air putih hangat, kalian masukkan garam, jadi 1 gelas, kalian masukkan garam 2 sendok dan itu kalian kocok, pastikan sampai betul-betul menyatu. Kalian minum tapi jangan ditelan, hanya sampai di tenggorokan dan mohon maaf kalian langsung gini. Berapa second setelah kalian pastikan bahwa semuanya terkena, baru buang. Lakukan itu sampai habis. Dan itu insya Allah dapat mengantisipasi untuk ketidaknyamanan tenggorokan Anda. Air garamnya ingat jangan dikasih kaldu, jangan dikasih sayur, bakso, atau sop. Ya kali aja kan mau sekalian kan gitu. Oh gitu ya, cara paling simpelnya adalah pakai air garam ya, pakai air garam, air hangat. Setiap hari pastikan Anda cuci tangan, itu udah standar protokol 6M itulah ya. Cuman yang pasti begitu nyampe rumah, pastikan langsung cuci tangan kembali, langsung mandi. Jadi cuci tangan dulu baru mandi. Karena apa? Pada saat kita mandi kita sudah pegang-pegang ke sana sini sini ya. Khawatir yang namanya kita nggak bisa melihat. Itu kan mikro banget ya, kecil banget gitu virusnya, nggak bisa dilihat kasat mata. Nah, akhirnya kalian sudah cuci tangan, pastikan semuanya terlepas dari pakaian Anda, badan Anda, dan baru mandi baru gitu. Oke, jadi sekarang tuh benar-benar memang mesti, itu kayak udah jadi rutinitas ya. Harus jadi rutinitas. mau. Jadi bukan karena semata-mata kita habis dari luar terus takut COVID segala macam, memang udah jadi rutinitas. Jadi pulang sampai rumah cuci tangan, semua baju kita masukin ke cucian kotor, habis kita mandi, plus ditambah sekarang yang Omikron karena gejalanya melalui lendir, kita harus ekstra menjadi tambahan adalah kumur-kumur nih. Buat teman-teman mau pakai produk apapun ataupun memang sekalinya nggak ada, tetap kita bisa lakukan dengan menggunakan air garam. Gitu. Dan cuci hidung juga ya Teh, iya nggak sih? Iya boleh, kalau misalkan memang ini kan kita juga khawatir pernafasan kan, pastikan di sini mohon maaf ada bulu-bulu yang bisa menangkap bakteri-bakteri atau kuman untuk awal. Namun kalau saking banyaknya dan mungkin kurang dibersihkan, itu juga bisa akibatnya terus masuk ke dalam. Alhasil kan kesini juga gitu. Tapi anyway, untuk mencegah semua ini memang yang pertama harus kalian perhatikan adalah metabolisme. Nah, memperhatikan metabolisme artinya bukan hanya kalian diet sehat atau hanya olahraga. Coba dibuka banyak sekali youtuber yang memang men-share bagaimana sih meningkatkan metabolisme namun berat badan bisa tetap turun maksimal, karena ini pengaruh banget. Tadi saya sempat sampaikan banyak pasien yang sekarang sudah berani melakukan diet ataupun injeksi slimming gitu ya, fat burner, karena ya itu dia sudah sadar pola makannya yang perlu untuk menunjang kalorinya yang dia butuhkan di dalam tubuh. Ada orang yang udah diet, makan ini makan itu, terus kok nggak turun-turun sih, saya perawatan udah mahal begini-begini kok nggak turun-turun. Nah itu yang harus di breakdown, itu yang harus dikonsultasikan kepada ahlinya, apa yang terjadi di tubuh kita. Karena kalau kalori itu menumpuk juga tidak baik, padahal kamu olahraga artinya ada yang kurang di situ gitu. Jadi konsultasikan kepada ahlinya dan ambil treatment yang
tepat untuk Anda. Pemilihan makanan juga harus tepat. Bukan berarti kalian nggak boleh makan bakso, boleh aja kalau memang ini diatur aja gitu loh. Saya sih orangnya juga nggak bisa diet ketat ya, nggak bisa ya, karena nggak terbiasa, mohon maaf. Karena nggak terbiasa, nggak dibiasakan dari kecil, alhasil ya sudah, apa yang bisa saya lakukan, saya hanya mengurangi nasinya saja, namun porsi yang lain saya masih makan. Manis-manis saya masih makan karena saya juga penyuka manis. Jadi ya inilah kekurangan saya. Kalau Dokter Robin bilang bahwa gimana mau cepat kurus kalau misalkan kopinya nggak dikurangin, terus cemilan manisnya nggak dikurangin. Iya Dok, oke. Saya turunkan iya kadarnya, biasa misalkan minum kopi 2-3 gelas, sekarang 1 gelas, terus dia gitu. Tapi tidak menyengsarakan gitu. Karena saya orangnya nggak bisa terlalu yang segala sesuatu harus ekstrim dan cepat gitu. No. Hidup itu harus enjoy, Firman, ya kan, melalui proses-proses. Yang instan, mie aja harus direbus dulu, mohon maaf. Padahal namanya mie instan. Ember. Ya tiba-tiba langsung gitu. Zamannya Kian Santang dong, gini langsung ada ya kan. Padahal proses dulu, tingkat gitu, ambil gitu. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal treatment tadi yang di AFK tuh, boleh kasih tau nggak sih harganya kayak swab, antigen, PCR gitu-gitu? Oke, kalau untuk antigen rate normalnya itu di 99.000 gitu. Kalau untuk PCR di sini 279 ya. 75, iya 275. Kita mengikuti standar arahan dari pemerintah gitu. Karena kemarin kenapa kok ikut-ikutan tinggi? Ya karena memang kita bekerja sama dengan vendor, dengan lab. Jadi ya di sana tinggi pasti kita juga tinggi. Namun sekarang alhamdulillah karena pemerintah sudah memiliki aturan yang sama, jadi semua bisa diseragamkan. Tuh, terjangkau sekali, makanya maksudnya kayak teman-teman kalau mau PCR atau antigen, bahkan kalau mau home care juga bisa. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin adminnya di AFK Beauty Skin Clinic gitu. Nah, teh ini pesan-pesan deh buat para sahabat podcast untuk menghadapi Omicron ini, atau mungkin amit-amit ya tiba-tiba next ada lagi COVID atau virus apapun itu, gimana nih? Kalau lagi-lagi yang tadi saya sudah sampaikan pertama, memang satu yang harus sangat dijaga pengaruh kita adalah pikiran. Jadi pikiran kita harus kalian kondisikan, harus kalian yang kontrol, karena kalian akan menarik apapun yang sesuai pemikiran Anda. Satu itu. Jadi betul-betul harus kalian manage pikirannya. Terus yang kedua, ya mau tidak mau kita karena harus berdampingan hidup dengan Omicron ataupun Corona COVID-19 ini, sehingga ya memang dituntut untuk menjaga stamina. Stamina itu ya dari asupan, bukan hanya pikiran, tapi dari asupan makanan, supaya antibodinya juga tinggi, kalian kemana-mana gak cepat sakit. Dan kalaupun kemana-mana harus yang ketiga itu sesuai dengan 6M, ya kan, menjaga semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu sih. Pakai masker, ya kan, cuci tangan, menjaga jarak dan lain-lain semuanya. Dan selanjutnya tetap konsumsi vitamin atau multivitamin yang memang biasanya mungkin malas-malasan dia mau nggak mau. Vitamin D coba dicek deh. Kalau badan kalian sedikit-sedikit gergesan, terus cepet capek, letih, terus pakai apapun skincare atau treatment itu biasanya kok lama. Mungkin ada yang salah dengan metabolisme di dalam. Nah, kalau kalian bisa untuk cek ke lab manapun di sekitar rumah Anda, langsung minta cek kadar vitamin D Anda. Biasa kalau kadar vitaminnya rendah, vitamin D-nya di badan kita rendah, itulah yang membuat kita jadi cepat capek, linu, pegel, gregesan, enak badan, bahkan itu sampai ke muka loh. Skin barrier rusak, yang kalian harus cek adalah vitamin D dan vitamin E. Gitu loh, pada saat bicaranya, kok skin barrier gue dikit-dikit break out, pakai ini nggak bisa, kok ini nggak bisa, ini salah. Coba diperbaiki pola-polanya, dilihat kandungannya, pola tidur, pola stres ya kan, makanan dan juga kandungan skincare yang kalian pakai. Harus tahu semua. Hidupnya memang harus pintar, ya nggak sih? Pintar itu bukan berarti kalian harus sekolah saja, banyak. Kalian bisa DM saya seperti yang biasa kalian lakukan ya kan, nanya-nanya gimana, atau kalian bisa langsung kepoin IG AFK Beauty Skin Clinic ataupun AFK Beauty Skincare supaya banyak banget edukasi yang bisa kalian dapatkan, atau dengar beberapa podcast yang kita suka bahas mengenai
skin problems atau apapun, pokoknya banyak banget medianya yang Anda bisa dapatkan. Nah nih, satu lagi pertanyaan boleh ya? Satu mulu, tadi katanya pertanyaan terakhir, ini Nggak apa-apa pertanyaan dong. lagi. Ini terakhir, janji please. Oke, baiklah. Muka makin glowing ya? Masya Allah, tabarak. Emang lagi ada promo apa sih di AFK Beauty Skincare ini? Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Memang ini tapi perjalanannya panjang karena saya itu termasuk kulitnya sensitif dan skin barrier sempat rusak. Dan alhamdulillah rajin melakukan skin booster. Jadi nggak usah, bukan berarti melupakan treatment yang memang lebih cepat hasilnya seperti botox atau benang. Namun sekarang konsep yang ada di benak saya adalah menutrisi. Menutrisi wajah sehingga dia akan lebih natural, kembali healingnya gitu, mengikuti progresnya, menikmati, muncullah glowing, sehat, bahagia. Promonya apa? Banyak kah di AFK? Rejuvenate banyak, ada Dena Salmon, sekarang lagi best seller itu. Terus udah gitu kalau untuk yang pasutri ada Haifu Intimate, terus untuk yang slimming injection, mau cepet-cepet kurus. Apalagi Omikron ini kan suami istri di rumah terus ya, WFH terus ya, wajib tuh kayaknya. Bikin mereka bahagia, lebih gimana gitu kan. Oke. Tapi tetap Anda kurus, sehat. Oke, Gitu. pokoknya buat para sahabat podcast Datang langsung aja datang ke sini atau bisa langsung di follow Instagramnya @AFK Beauty Skincare atau AFK Beauty Skin Clinic, atau bisa langsung Instagramnya ibu di Official Ade Fitri Kirana. yes, atau boleh di follow Instagram saya @JenDioFirman_2. Nah, Oke. ini kalau emang nggak ada di timing kita nggak bakal Nggak berhenti. bakalan beres Terus karena banyak aja banget, senang ngomong. banget kita bisa men-share sesuatu yang bermanfaat insya. Yes, karena banyak sekali DM, Instagram dan lain-lain ke kita, terutama ke Teteh, terutama untuk membahas hal-hal yang memang harus perlu dibahas. Oke. Terima kasih para sahabat podcast sudah selalu mendengarkan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share di YouTube channelnya AFK Beauty Skin Care atau juga di Spotify AFK Beauty Skin Care. Sampai Oke. ketemu di episode selanjutnya di Terima podcast kasih. Ngobrol bareng Ade Fitri Kirana. Sharing yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.